Oke, ini tutorial untuk em, tim yang pakai tim Poison. Ini sekarang saya lagi pakai yang Infinity Poison. Em, ini kebetulan aksinya saya kasih namanya Madu dan Racun. Jadi si Madu ini yang si hijau, si Dan yang di tengah, Racun ini yang di belakang. Jadi mulai sekarang nanti kalau saya bilang si Madu berarti hijau, si Racun berarti yang ini ya. Nah, ini dia tuh fungsinya ada beda-beda. Yang si Madu yang ini, dia kerjaannya nge-tanking, nahan serangan. Nah, dia kalau misalkan lagi nahan serangan, dia biasanya pakai si yang pumpkin. Bisa pumpkin, dan dia bertahannya biasanya di combo dengan ini, gas unleash kalau nggak salah ya namanya. Jadi dia kalau misalkan diserang, dia bisa ngasih poison ke yang nyerang. Jadi ini dia tebak-tebakan. Cuman kalau misalkan pas kita diserang banyak sama musuh dan kita pasang gas unleash ini, dia bakalan ngasih poison kalau misalkan karena ada musuh yang nyerang ke dia. Nah di sini kalau misalkan diperhatiin dia tuh ntar, kelihatan dari sini aja. Dia tuh nggak bisa gini. Nah, dia di setiap aksi yang di sini dia tuh ada kartu yang warna merah. Kalau misalkan di kartu yang warna merah ini pasti dibilangnya rata-rata bilangnya when played in chain ada efeknya. Nah, kalau yang si Madu ini tuh dia tuh ada terror charm. Terror charm ini dia bisa ngasih fear kalau di chain dengan kartu merah. Kartu di chain itu artinya selain dia ada yang pakai kartu merah lainnya. Jadi misalkan saya pakai terror chain ini, saya pakai barb strike, efeknya dua-duanya jalan. Si barb strike juga ini kalau di chain bakalan ngasih poison 2 tick, dua counter. Jadi combo gitu, barb strike, terror charm, yang satu ngasih poison, yang satu ngasih fear. Nah, makanya kenapa di sini ada disguise. Disguise dia CC0, dia bisa nyerang sama bertahan, tapi dia juga bisa ngaktifin yang perlu di chain, contohnya barb strike ya dua-duanya ini barb strike sih gitu. Nah, jadi dia tanking, tugasnya Gas Unleash dan October Threat itu dia untuk tanking, Terror Chomp ini buat nyerang kalau misalkan butuh nyerang di serangan yang lumayan gede. Dan Disguise ini buat uh, di combo dengan yang kartu hijau juga biar dia dapat energi. Nah, sekarang kita ke yang Dan. Dan si Dan ini dia kerjaannya backdoor. Di sini nge-backdoor dia tuh punya sneaky raid. Dia biasanya kalau misalkan yang threat di deck musuh itu bisa ditaruh di belakang. Nah, dia ini bisa loncat ke belakang. Biasanya kalau misalkan loncat ke belakang, dia sneaky raid langsung biasanya dipakai Venom Spray dulu biar musuhnya kena yang di belakangnya mati pelan-pelan kena poison. Jadi biasanya sneaky raid, Venom Spray, syukur-syukur kalau ada Barb Strike biar ngasih poisonnya lebih gede. Karena kalau Barb Strike kalau kalau nyerang itu kena 2 tick. Kalau Venom Spray sekarang ini 1 tick. Jadi biasanya dipakai usahain ada disguise-nya. Nah, dan biasanya kalau misalkan loncat ke belakang, biasanya musuhnya itu antara burung atau ikan. Burung atau ikan itu pasti lebih cepat daripada si Dan ini. Speednya di atas 46. Makanya surprise invasion ini serangannya pasti sakit ke mereka. Itu tugas si Dan. Nah, si racun ini dia tuh kerjanya finisher. Jadi kenapa saya taruh di belakang, paling belakang, karena dia bisa buy one. Jadi si comnya ini nanti kombonya biasanya Venom Spray, com sama Grab Surprise. Nah, dia kerjaannya kalau misalkan 1 lawan 1, dia lebih enak kalau 1 lawan 1 dengan musuh. Jadi musuh susah ngelawan dia. Dia cepat, jadi dia juga bisa ngasih fear di sini. Dan ini nggak usah di chain, enaknya. Serangannya juga gede-gede, 90-75. Dia juga bisa ngasih poison. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba main game satu arena. Beberapa arena mungkin 5 game dulu ya. Ini di sini si udah naik ya, kemarin sempat 900, cuman harapannya deck ini bisa nyampe 1500 karena ada tim lain juga dia pakai poison, mungkin konfigurasi nggak seperti ini, cuman dia bisa nyampe 1500. Ups.
Di sini yang di tim poison ini yang penting itu tuh main tempo dan atur kartu, karena susunan kartu di sini sangat ngefek ya. Jadi di sini kita nggak bisa main langsung asal cepat pilih-pilih semuanya. Jadi kalau misalkan barb strike, usahain kalau ada barb strike itu di play duluan. Jadi dia nyerang duluan, dia duluan baru kartu yang lainnya, karena supaya nanti kartu berikutnya dia udah ngasih 2 damage duluan um, dari si poisonnya. Jadi misalkan sekarang lihat gini, ikan itu kan lebih cepat kan, dia lebih cepat dari ini, kita mau nyerang surprise invasion, cuman kita harus bisa bunuh si dia dulu nih. Saya jadinya pakai gini, lihat nih, dia nyerang, dia ngasih poison dulu 2 counter, terus dia jadi fear. Nah ini kita udah nggak terlalu takut sama dia, karena dia bakalan kena tiap kali gerak kena 4 damage di sini, dan dia juga kena fear. Dia tiap kali dia serangan pertama pasti miss. Biasanya kalau misalkan fear kita serang dia, ya udah efek fear-nya hilang. Jadi sebaiknya diserangnya belakangan. Nah, kita kalau misalkan tim kayak gini, tim Dusk, ini Dusk ya. Dusk sama ini juga Plan, itu tuh sebenarnya lemah lawan Beast ini. Jadi kita harus hati-hati banget sama si Beast ini. Kita simpan si Sneaky Raid ini buat nanti bunuh dia, karena dia ada di belakang. Kemungkinan dia bakalan nyerang banyak nih ini, karena dia tadi kan turn sebelumnya nabung energi. Jadi saya pakai gas analysnya, sekarang saya coba pakai 2, dan saya kasih pumpkin. Tuh, terbukti dia langsung nyerang 4 kali. Kalau semoga dia nggak kritikal 2 kali ya. Tapi dengan saya begini, lihat dia dapat counter, setiap kali nyerang dapat 2 counter. Nah, tadi karena saya pakai apa ini? October Thread dia jadi tebal shieldnya, jadi dia nggak mati. Dan karena tadi saya pakai gas analysnya 2, dia langsung dapat 8 tick. Dan karena ini udah mau mati, dia udah juga kena poisonnya banyak, kita harus bunuh dia secepatnya. Nah, gimana bunuh dia secara secepatnya? Ini si Sneaky Raid dan Surprise Invasion-nya kita butuh 1 energi lagi sebenarnya. Cuman harus catat juga, karena dia bisa nyuri energi, kita harus hati-hati. Enten dulu lah, kita harus bunuh dia. Nah kan kalau kelihatan dia bakalan nyuri ini 1 energi dari kita tuh, tapi nggak masalah, yang penting soalnya saya membunuh dia dulu, bahaya banget dia nih soalnya. Nah apalagi udah kayak gini, saya Sneaky Raid dan pakai Venom Spray, Garb Strike, Suppress Invasion. Si serangannya ini kalau misalkan diperhatiin, si defense-nya gede. Jadi kalau misalkan si plan-nya udah mati, ada pertimbangannya kita banyak pakai kartu di sini supaya defense-nya dia gede. Aduh, mungkin mati lagi. Aduh, ngepas dong. Aduh. Lupa ngitung. Ya udah, nggak apa-apa. Ini dia mesti bentar lagi mati. Kita harus bisa bertahan di turn ini. Nah, ini kita karena dia udah poison ticknya 9, setiap kali gerakan dia kena 18. Kita pakein aja nih si yang 00-nya. Jadi sekalian buat nambah defense. Buat nambah defense kita juga pakai defense yang paling besar di sini. Oke, dia ini bakalan nyerang gede, jadi kita harus bunuh dia turn ini. Dia dengan saya gerak 4 kali mestinya dia mati. Dan dia kalau dia udah nyerang dia mestinya udah gampang. Oke, dia saya nyerang gini supaya terakhirnya dia stun. Usahain kalau misalkan lawan yang bawa vegetable bite,
jangan disayang-sayang energinya, pakai aja terus. Nah ini yang seperti saya bilang, kalau misalkan kita udah buy one dengan plan, ini sebenarnya udah enak. Kombonya seperti ini, Venom Spray, Chom, Grab Surprise, atau enggak Barb Strike, nggak apa-apa. Kenapa kombonya seperti ini? Karena si plan ini pasti shieldnya bakalan gede. Karena shieldnya gede, kalau misalkan kita kasih efek stun itu tuh tidak ngitung shield, jadi ya nanti ya, dia gede kan, ini susah nih kita tembusnya. Kita kasih poison dulu, dia stun, serangan yang tadi Garb Strike saya nggak memotong shield dia, langsung ke health-nya dia. Kita juga udah gitu tiap kali dia nyerang pasti banyak, tapi si shield kita tebel gitu, jadi aman lah dari musuh gitu. Dan dia dan dia juga karena Garb Strike, karena dia ada shieldnya masih sisa, dia akan selalu fear. Jadi combo aja terus gini. Dan kalau misalkan dia kayak tadi gini, dia nyerangnya nanggung-nanggung, malah dia justru mati gitu. Jadi ini buy one enak banget, kayak tadi lihat kan tadi dia bisa langsung bunuh 2 sekaligus gitu. Oke, kita coba arena lagi. Oke. Nah, ini kita harus bunuh yang di tengah. Ini kalau misalkan ngelihat triangle aksi. Ntar ini di set dulu. Ini karena nggak bisa diloncat, kita harus bunuh cepet-cepet yang ada di depan. Jadi saya bakalan set ini. Nah ini harus penting banget. Saya setiap kali kalau misalkan bikin video pasti ngingetinnya ini terus. Dia triangle aksi ini tuh dia beast itu tuh mudah ngelawan Plant, Reptile, sama Dusk. Kita kebetulan Plant sama Dusk. Jadi kita harus cepat bunuh yang kalau misalkan ada bug sama Beast, itu harus cepatnya dibunuh. Dan ya Reptile juga ini efektif ya sebenarnya lawan Plant juga. Cuman kalau misalkan Reptile itu mukulnya tuh nggak segede Beast. Oke. Kita harus dobrak dia. Kemungkinan dia bakalan diserang. Tadi kan dia kemungkinan dia bakalan pakai shelter sih karena dia tebal. Nah, kita bunuh dia pakai tuh dia kan pakai shelter. Jadi saya nggak mau pakai serangan banyak-banyak karena ngapain saya kena pakai serangan banyak-banyak tapi kena shield. Jadi ada kalanya kita harus nahan diri supaya nggak kena shield. Nah di sini udah lebih enak mestinya. Dia kan tadi ngambil energi kita 1. Jadi kita harus ridoin dia. Kemungkinan dia bakalan dibunuh antara sama 2 ini. Saya susun gini supaya dia kena fear. Lihat dia tebal lagi. Dia mestinya mati karena poison counter sih. Oh enggak, mati, udah keburu mati. Ya 20, nggak masalah, dia masih hidup. Nah ini udah, kita akhirnya bisa ngedobrak sampai ke depan sini. Ini kalau misalkan dia tahu udah mau mati, jangan dipakai. Ngapain buang-buang energi. Saya pengen ngasih dia fear, jadi saya kasih dia 1 serangan. Kalau misalkan dia udah kasih fear,
jangan diserang, kalau nggak nanti fear-nya hilang. Ya, dia serangan pertama fear serangan dia udah keburu kesusul dia dulu. Tapi kalau misalkan dia tadi nyerang, serangan itu bakalan miss gitu. Oke, kita bisa di sini. Bab strike-nya harus selalu di depan. Dia nyerang kayak ini. Oh, kita nyerang duluan ya. Yang kita bunuh dia duluan ya. Karena kita nyerang duluan, dia mestinya sih pasti mati sih ini. Dia serangan pertama doang yang masuk. Nah, sekarang tinggal di sini. Dia kalau misalkan dia serangannya kecil-kecil gini, dia kan serangannya terbilang kecil ya, cuman allergic reaction, dan dia juga ada di belakang kita. Mestinya lebih gampang, meskipun ya rada susah juga sih. Kita belum ada poison, jadi kita harus pakai, nggak ada efek combo barb strike juga, jadi kita pakai surprise invasion 2 aja. Karena dia shieldnya gede, meskipun bisa ditembus pakai com, tapi dia energinya mestinya 0. Jadi penting banget ya hitung energi. 30. Dia pakai allergic ya. Nah, dia nyerang 1 turn doang. Saya pakai 1 energi. Berikutnya dia pakai 2 energi. Nah, ini kan dia bakal nyerang. Dia juga jadi lebih lamban kan. Nah, ini enaknya kalau misalkan pakai Guard Surprise itu seperti ini. Dia jadi serangan pertama dia pasti miss, serangan kedua kita kalau misalkan masuk, kita bisa kasih dia apa ini namanya? Poison. Coba kita combo pakai Barb Strike deh. Karena ini kan di chain. Serangan pertama masuk, dia kena fear, serangan pertama miss. Aduh, dia kena chain. Ya nggak masalah, dia situ yang jadi miss. Saya lupa dia ada ini. Kalau com, saya lupa kalau misalkan ada com, serangan pertama asumsikan serangan pertama pasti miss. Jadi jangan. Nah, kita ulangi lagi, cobain lagi. Semoga mestinya dia nggak bisa ngecom kecuali dia Mystic Rush-nya ada lagi. Nah, ini sama-sama 40, jadi saya pakai aja. Susun, nah ini seperti saya bilang, atur kartu penting. Tuh, dia pasti fear. Jadi kalau misalkan tadi saya ngaturnya sama-sama mati. Nah, kalau misalkan tadi saya kasih Garb Surprise baru Venom Spray, efek fear-nya hilang. Jadi sayang banget. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, udah ini kombonya udah muter, saya bakalan muter terus gini, com, Barb Strike. Dia si shieldnya banyak, nggak masalah, karena kita akan tembusin pakai com 90 masuk. Nah, dia setiap turn kena 6, kita bakalan jalannya mestinya setiap kartu kita bisa nyerang 3 kali. Sekali lagi Venom Spray, com, dia udah nyerah. Nah gitu, jadi combo yang tadi saya ajarin ini yang buat si racun itu buy one mestinya jago. Kita coba sekali lagi. Oke. Sama seperti tadi saya bilang, ini kita harus bunuh dulu dia duluan karena dia bahaya. Dan apalagi kita udah ada triple Barb Strike ini, kita hajar aja Barb Strike pertama, Venom Spray, Barb Strike, Barb Strike. Kenapa saya nggak pakai Terror Com? Karena sayang juga kita bisa pakai si shieldnya kalau misalkan nanti diserang. Sekarang dia pakai shield, kalau nggak diserang sayang sebetulnya. Kita kasih dia Poison Tick sampai 7 berarti 7.
Gak apa-apa ke bawah 1. Tapi dia setiap kali gerak kena 14 damage. Nah, ini kita sneaky raid, kita simpan buat bunuh dia. Kita kasih seperti ini. Kemungkinan dia bakalan nyerang. Selalu poison, usahain poison di pertama. Tebakannya benar, dia nyerang. Mestinya sih nggak mati ya, atau nggak pas, nggak mati. Nah, dia dapat kena 4. Dia udah jalan terusnya kena damage terus, kita dapat energi. Kita udah bisa ngelupain dia karena kemungkinan dia bakalan mati. Ini tabungannya kita belum lengkap. Tapi harus dibunuh kita gini ini kita simpan buat dia karena dia bahaya. Ada third glance ini, kita kan nggak mau si sneaky raid ini hilangkan karena dia third glance ini bisa ngilangin kartu kita. Oke, pas tadi kalau nggak dia takutnya nge-third glance tadi. Oke. Sneaky raid-nya, Gross Surprise-nya Changli dipakai sih. Kita harus bunuh dia. Kita akan loncat ke belakang. Kita pakai supaya dia mati. Jadi kita akan com Gross Surprise. Dan perlu diingat, kita nggak terlalu khawatir dengan burung. Aduh, kritikal. Kenapa kita nggak terlalu takut sama burung? Nah kan, jadi kita bisa ngeloncat ke belakang, kita kasih dia poison. Karena burung itu kena debuff 15% kalau ke plant, reptile, sama ke dusk. Jadi kita nggak terlalu takut. Di sini dia bakalan bunuh ini yang 60. Serangan paling gede dia Mary Legion. Ini Mary Legion lumayan sebel sih karena dia defense-nya gede banget. Coba surprise invasion-nya 1. Aduh, mati. Oke. Nggak masalah. Kita harus kencingin dia terus. Ini saya bilangnya kartu kencing, soalnya kencingin. Ini Mary Legion tebal, jadi saya bakalan pakai seperti ini. Tuh, ini kan tebal. Mary Legion tebal banget. Dan karena dia pakai kartu Beast, meskipun dia badannya burung, kita lihat dari jenis kartunya. Jadi dia Beast, ngasih 15% ke kita. Jadi efektif. Dan kombonya berhasil, dia kena fear. Di serangan berikutnya dia pasti kena fear. Dan kita karena tabungannya udah lumayan banyak, kita kayaknya bisa habisin dia karena burung itu dia HP-nya kecil. Kita habisin aja. Enggak, susunannya udah gak ada masalah sih. Dia kayaknya udah nyerah juga. Jadi intinya ini sama persis kayak Magic. Kalau misalkan kita bisa ada advantage sedikit, apapun advantage itu kita ambil. Jadi seperti yang tadi dikasih lihat, ini main game saya pakai 3 energi 3 kali menang. Jadi mungkin bisa diterusin dengan strateginya. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyain, coba ya tanyain ke saya, bisa via WhatsApp atau langsung via kalau misalkan nanya ke KO juga mungkin bisa. Oke, gitu aja, sekian dari saya. Terima kasih.